Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan kultum kita pada kali ini dengan membahas bagaimana menanamkan pendidikan keimanan kepada anak. Ini perlu kita lakukan sejak dini kepada anak-anak kita, ditanamkan keimanan ke dalam hati anak itu agar anak-anak nanti mewarisi keimanan yang lebih baik daripada orang tuanya. Nah, untuk itu maka ada beberapa perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya terkait dengan pendidikan keimanan ini. Ya, mari kita lihat apa saja yang diperintahkan Rasulullah kepada kita. Di antaranya adalah kepada anak-anak kita itu, sebagai kaum muslimin, kita diperintahkan untuk membuka lembaran hidup anak dengan kalimat tauhid. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah atau bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama dengan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Prakteknya adalah ketika kita itu menimang anak kita itu, ya kita nimangnya dengan mengenalkan kalimat ini. Ketika lahir kita bacakan pertama kali kalimat la ilaha illallah. Setelah itu hari-hari berikutnya kita ajak anak kita itu untuk mengenal, mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini kita perdengarkan setiap saat kepada anak, sehingga itu menjadi kalimat pertama yang masuk ke dalam diri anak-anak. Dengan memulai lembaran pertama membaca la ilaha illallah, harapannya anak-anak nanti akan memiliki tauhid yang kuat, keimanan yang kuat, karena sudah dari awal sudah ditanamkan keimanan bahwasanya tidak ada yang diibadahi selain Allah. Kemudian yang kedua, sebagai kaum muslimin kita diperintahkan untuk mengajak anak-anak kita itu melakukan sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah kepada anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika mereka sudah berusia 10 tahun maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk melakukan 3 hal. Pertama, muru auladakum bis sholah. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan sholat. Di sini kewajiban orang tua mengajak anaknya melaksanakan sholat. Ya, monggo kita semuanya yang sudah mempunyai kewajiban ini sebagai orang tua, jangan lupa setiap saat mendengarkan adzan anak kita itu diajak untuk mengerjakan sholat. Itu kapan dilakukannya? Wahum abna'u sab'i sinin, ketika umurnya 7 tahun. Ketika sudah usia SD itu, maka anak-anak itu kita ajak untuk melakukan sholat. Kemudian wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin,
Nah, ketika mereka itu sudah sampai 10 tahun kok sholatnya masih belum dilakukan juga, kita diperintahkan untuk memukulnya. Memukul di sini dalam arti memukul dalam pendidikan. Jadi lebih keras lagi. Kalau umur 7 tahun mengajak ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat, maka orang tua perlu membawa alat pukul untuk memukul anaknya untuk melakukan sholat. Dan ketika sudah berumur 10 tahun ini, kita diperintahkan agar memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Wafarriqu bainahum fil madhaji. Maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, ini kalau sudah sampai 10 tahun. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, sekilas bagaimana kita menanamkan pendidikan keimanan ini kepada anak-anak kita. Semoga semua jamaah masjid di sini diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Yang penting mari kita biasakan kepada anak-anak membaca la ilaha illallah. Kemudian anak-anak itu kita ajak melakukan sholat dan tempat tidurnya dipisahkan ketika sudah berumur 10 tahun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.